Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Pada kali ini saya akan membongkar kisah penyaliban Yesus dari sudut pandang Injil Lukas. Bagaimana Injil Lukas yang biasa disebut dengan Injil kaum marginal, Injil yang memang ditulis untuk orang-orang yang terpinggir, orang miskin, orang yang dianggap berdosa, orang yang dianggap sampah masyarakat. Bagaimana Injil Lukas menampilkan partisipasi, keterlibatan orang-orang yang seringkali dianggap sampah ini dalam kisah penyaliban Tuhan. Kita bisa membukanya dalam Injil Lukas bab 23. Di situ kita bisa menemukan 5 mutiara-mutiara kecil yang seringkali dilewatkan ketika pembaca kitab suci mencoba membaca kitab suci. 5 tokoh ini adalah 5 tokoh kecil, kaum marginal, kaum terpinggirkan yang ternyata dilibatkan oleh Tuhan Yesus. Dengan caranya masing-masing, dengan keterbatasan mereka masing-masing, mereka mengikuti gerak Yesus sampai ke Bukit Golgota, bahkan sampai wafatnya di kayu salib. Dan 5 tokoh ini sungguh luar biasa. Siapa saja mereka? Mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama di bab 23, Injil Lukas bab 23 ayat 26. Di situ digambarkan begini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Simon dari Kirene adalah simbol atau perwakilan dari orang yang tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi. Bisa jadi Simon dari Kirene ini tidak mengenal siapa Yesus. Bisa jadi juga Simon dari Kirene tidak tahu pasti mengapa Yesus menjalani hukuman salib seperti ini. Simon dari Kirene adalah seorang pedagang yang baru datang dari luar kota. Dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia ditarik oleh para serdadu-serdadu untuk ikut memikul salib Tuhan. Kita mungkin bisa bertanya-tanya, kok tumben para serdadu ini kok berbaik hati kepada Yesus, mencarikan pengganti supaya ikut memanggul salib. Perlu kita perhatikan, Yesus sudah ditangkap 1 hari sebelumnya. Dia sudah disesah, dia tidak makan, dia tidak minum, keadaannya sudah sangat lemah. Para serdadu-serdadu Romawi tidak mengharapkan Yesus wafat, Yesus mati di tengah jalan ketika dia memanggul salibnya. Mereka melihat fisik Yesus sudah sangat lemah. Maka dari itu, supaya nanti mereka bisa menyalibkan Yesus, menghukum Yesus di puncak Golgota, maka mereka mencarikan seseorang untuk ikut memanggul salib Yesus. Kebetulan orang itu adalah Simon dari Kirene. Saudara-saudara yang terkasih, keterbatasan Simon dari Kirene adalah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dialah kaum marginal. Dia tidak ikut keputusan menyalibkan Yesus. Dia tidak tahu menahu, tidak terlibat dengan orang-orang Yahudi yang begitu kesetanan ingin menyalibkan Yesus. Simon dari Kirene adalah kaum marginal yang pertama yang diikut sertakan dalam salib Tuhan. Hebatnya, dia tidak menolak, tetapi dia ikut serta dalam perjalanan Via Dolorosa. Tokoh yang pertama adalah langsung kita temukan di ayat 27. Di situ dikatakan, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Tokoh kedua adalah para perempuan.
Kalau kita mau baca lebih detail, ternyata tokoh perempuan ini bukan tokoh perempuan yang sembarangan. Bukan ibu-ibu yang mau tahu sedang di pinggir jalan, lalu ada orang yang sedang memanggul salib, lalu mau tahu, lalu ikut. Tidak. Dikatakan perempuan-perempuan ini adalah mereka sudah mengikuti Yesus sejak dari Galilea. Antara Yerusalem dengan Galilea itu jauh sekali, saudara-saudara yang terkasih. Kalau mereka ini laki-laki, mungkin kita tidak banyak pertanyaan. Tetapi mereka adalah perempuan. Pertanyaan yang pertama yang langsung ada di benak kita adalah, ya suami-suaminya kemana? Apakah mereka meninggalkan anak-anak mereka? Tetapi mau dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini sudah mempunyai sebuah relasi yang sungguh sangat mendalam dengan Yesus. Mereka melihat Yesus sebagai juru selamat. Mereka melayani Yesus. Mereka sudah menggantungkan harapan mereka kepada Yesus. Maka mereka mengikuti Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem. Terjadi dialog antara Yesus dengan para perempuan ini. Dikatakan para perempuan ini menangisi Yesus. Perhatikan saudara-saudara yang terkasih. Perempuan biasanya mudah sekali tersentuh, mudah sekali iba, mudah sekali menangis. Terlebih ketika melihat penderitaan demi penderitaan yang ada di hadapan mereka. Mereka, para perempuan ini adalah kaum yang paling lemah dalam masyarakat. Mereka seringkali terpinggirkan, hak-hak mereka seringkali terabaikan, mereka seringkali dijadikan objek ketidakadilan oleh kaum laki-laki. Jadi, kaum perempuan ini adalah kaum marginal yang kedua yang ikut dilibatkan Yesus dalam Via Dolorosa. Nanti ternyata para perempuan ini juga tetap ikut hadir dalam Via Dolorosa ini. Mereka akan muncul lagi di ayat 49, di mana dikatakan, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Di sini ada sebuah keterangan ekstra yang istimewa bahwa memang para perempuan ini mengikuti Yesus dari Galilea dan mereka mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Yesus. Merekalah saksi Yesus wafat. Merekalah saksi ketika Yesus disalibkan. Merekalah saksi melihat dengan mata kepala mereka kekejian demi kekejian, penderitaan Yesus, bahkan nafas terakhir Yesus di atas kayu salib. Nanti kaum perempuan ini juga hadir pada saat Yesus dimakamkan oleh Yusuf dari Arimatea. Dikatakan di ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi bisa dibayangkan begitu dekatnya, begitu hancurnya para perempuan-perempuan ini yang bukan cuma melihat Yesus memanggul salib, tapi juga wafat di salib, bahkan sampai dimakamkan. Mereka dekat dengan Yesus, mereka kehilangan Yesus, tetapi ternyata para perempuan yang seringkali dianggap lemah dalam masyarakat ini justru mampu menunjukkan kesetiaan mereka sampai akhir. Lalu tokoh marginal yang ketiga bisa kita dapatkan. Lalu tokoh marginal yang ketiga bisa kita temukan dalam ayat 40, yaitu seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus, tetapi dia mengalami sebuah pertobatan. Penjahat adalah kaum marginal, sampah masyarakat, pengganggu masyarakat. Dialah yang membuat masyarakat menjadi resah, pendosa, tidak ada gunanya. Lihat, kaum marginal laki-laki dilibatkan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Hebatnya luar biasa. Si penjahat ini, dia membela Yesus ketika Yesus diledek, ketika Yesus dihina oleh seorang penjahat yang lain. Dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Takut kepada Allah adalah sebuah syarat dari kebijaksanaan.
Penjahat yang bertobat ini, dia takut akan Allah. Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi dari mulut seorang penjahat yang bertobat ini muncul sebuah pembelaan yang luar biasa, bukan cuma kepada penjahat yang lain, tapi juga informasi kepada kita bahwa di mata seorang penjahat, di mata seorang sampah masyarakat sekalipun, Yesus tidak bersalah. Ganjarannya luar biasa. Ketika si penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus memberikan sebuah hadiah yang luar biasa bagi penjahat ini dengan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi, kaum marginal ketiga adalah penjahat yang bertobat. Lalu bagaimana dengan kaum marginal yang keempat? Apakah Anda sudah bisa menebak-nebak? Kita bisa menemukan di ayat 47. Dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Lihat saudara-saudara yang terkasih, kepala pasukan, pasti dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Romawi, orang yang seringkali dianggap kasar, orang yang seringkali dibenci oleh masyarakat Yahudi, orang yang seringkali dianggap sebagai penindas, orang yang seringkali dianggap kasar, penjajah, antek-antek penjajah. Tetapi justru orang ini berhadapan dengan sang kebenaran. Dia memberikan sebuah kesaksian luar biasa. Sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi di sini dari mulut kaum marginal tampak sekali siapa Yesus dan bagaimana dia menjalani sengsaranya di kayu salib dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pribadi yang tidak bersalah tetapi dijatuhi hukuman mati hanya karena dengki, amarah, dan ambisi masyarakat mayoritas. Lalu kaum marginal yang kelima kita bisa temukan dalam ayat 50. Di situ dikatakan adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Orang itu adalah Yusuf dari Arimatea. Dia dikatakan anggota majelis besar, sebuah kelompok yang memainkan peran yang luar biasa dalam masyarakat. Tetapi kita bisa melihat dia tersingkirkan. Dia kalah oleh suara mayoritas yang mau berambisi menghukum Yesus. Dia melihat Yesus sebagai orang benar, tetapi dia kalah. Suaranya kalah. Dia hanya seorang diri. Dan Yusuf Arimatea juga dikatakan sebagai salah satu pengikut Yesus, tetapi diam-diam. Karena apa? Dia takut. Inilah bukti Yusuf Arimatea adalah seorang marginal, kaum terpinggirkan oleh kelompoknya sendiri. Hebatnya dia dikatakan dia orang baik dan orang benar. Dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia kalah oleh suara mayoritas dan dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia memberanikan diri meminta jenazah Yesus kepada Pilatus, menurunkannya dari salib dan memakamkannya secara layak. Saudara-saudara yang terkasih, 5 tokoh-tokoh kecil dalam kitab suci, tetapi mereka dengan caranya masing-masing, dengan keterbatasannya masing-masing, memberanikan diri ikut serta dalam sengsara Yesus. Bagaimana dengan saya dan Anda? Kita bukanlah siapa-siapa. Di mata masyarakat, mungkin kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang penting. Tetapi Injil Lukas mengajak kepada kita, keterbatasan kita seperti apapun tidak menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dalam kisah sengsaranya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita buka hati kita lagi. Kita fokus lagi kepada peristiwa Paskah kita, pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus.
Marilah kita ikut terlibat dengan cara kita masing-masing. Mau jadi apa kita, mau seperti apa kita dalam memaknai, dalam memahami dan menjalani sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Salam berhikmat, Tuhan Yesus memberkati saudara.